kelompok 7 mata kuliah perencanaan pajak kelas C2 dengan materi dasar-dasar perencanaan pajak. Namun sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Rahmat Tantowi Yahya, yang kedua Mariska Esther Tamburian, yang ketiga Patricia Deborah Poluan, yang keempat Bellatrix Yulsrivita Medelu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi, mari simak video ini dengan baik. Definisi perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah merupakan suatu upaya untuk mengurangi dan atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin yang dapat dibayarkan kepada negara. Sebab pada dasarnya bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih. Tujuan perencanaan pajak. 1. Memperkecil beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. 2. Untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar setara dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar meminimalisir timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak suatu perusahaan. Dan yang ketiga, tax planning dilakukan bukan untuk mengelak pembayaran pajak, namun dilakukan guna untuk mengatur pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Jenis-jenis perencanaan pajak. Tax planning dibagi menjadi dua. Yang pertama, tax planning domestik nasional, national tax planning. National tax planning hanya memperhatikan undang-undang domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi. Dalam national tax planning bergantung pada transaksi tersebut. Artinya, untuk menghindari atau mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada. Misalnya, akan terkena tarif pajak khusus final atau tidak. Dan yang kedua, international tax planning. International tax planning selain memperhatikan undang-undang domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak dari negara-negara yang terlibat. Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam perencanaan pajak. Nah, aspek-aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aspek formal dan administratif, yaitu kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, memotong dan atau memungut pajak. Yang keempat, membayar pajak. Yang kelima, menyampaikan surat pemberitahuan. Dan yang kedua yaitu aspek material. Nah, basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Selanjutnya, manfaat perencanaan pajak. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghematan kas keluar adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Yang kedua, mengatur aliran kas merupakan perencanaan yang dapat mengestimasikan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat. Untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan. Yang ketiga, membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya. Dan yang terakhir, pemilihan bentuk usaha. Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan. Yang ketiga, menunda pengakuan penghasilan. Yang keempat, mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain. Yang kelima, memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
Yang keenam, menghindari pengenaan pajak ganda. Dan yang ketujuh, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak. Motivasi melakukan tax planning. Motivasi dilakukannya tax planning adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan, di mana pendapatan atau penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final. Faktor-faktor yang memotivasi perusahaan melakukan tax planning yaitu: pertama, kebijakan perpajakan atau tax policy. Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tax planning, yaitu: kemudian subjek pajak. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem klasik, di mana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya atau pemegang saham, yang akan menimbulkan pajak ganda. Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk laporan. Faktor selanjutnya adalah tarif pajak. Adanya tarif pajak yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Faktor yang terakhir ada prosedur pembayaran pajak. Adanya self-assessment system dan payment system mengharuskan seorang tax planning untuk merencanakan pajak dengan baik. Saat ini sistem pemungutan withholding tax di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini di samping mengganggu arus kas perusahaan yang juga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya. 2. Undang-undang perpajakan atau tax regulation. Seperti diketahui, tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kadang ini menyebabkan munculnya celah atau loopholes bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. 3. Administrasi perpajakan atau tax administration. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan tax planning dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dalam sistem informasi yang masih belum efektif. 4. Loopholes. Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Loopholes ini memiliki dua makna, yaitu pertama, loopholes yang memang sengaja diberikan oleh pemerintah di dalam suatu tax policy yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu. Yang kedua, loopholes yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang-undang di dalam membuat peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan. Yang kelima, perbedaan tarif pajak. Tarif pajak, di mana semakin besar tarif pajak, maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan tax planning. Oke, menjadi kesimpulan dari materi saat ini,
Perencanaan pajak itu adalah langkah awal di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak atau tax burden serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka tax planning di sini sama dengan tax avoidance. Karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak atau after tax return. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali dengan motivasi memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan.